Halo teman-teman, mantan DC pinjol beberkan rahasia kelam pinjaman online. Nah, video ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang ada masalah gagal bayar di pinjaman online. Baru-baru ini di Twitter ada orang yang ngaku sebagai mantan debt collector yang curhat tentang masalahnya. Nah, dia mencurhati tentang pinjaman online yang semena-mena terhadap debt collector itu sendiri, dan dia membuka 3 rahasia kelam tentang pinjaman online yang sudah dibeberkannya di Twitter itu. Nah, saya akan bahas di video kali ini, jadi mohon simak video sampai habis. Nah, rahasia pertama adalah debt collector itu bilang bahwa pinjaman online itu suka menaikkan bunga dan denda seenak jidat mereka sendiri. Itu dilakukan pada saat debt collector itu dapat surat dari pinjaman online untuk menagih. Nah, kan biasanya debt collector baca suratnya terlebih dahulu. Dari situ disebutkan bunga dan dendanya itu sangat amat berbeda dengan OJK, teman. Jadi itu sangat amat besar sekali. Belum lagi ada biaya siluman, biaya administrasi, biaya transport, biaya yang lainnya. Untuk penagihan itu sangat amat banyak sekali, dan debt collector tahu tentang hal ini, dan ini seharusnya melanggar peraturan OJK karena jelas bunga dan denda itu sudah ditetapkan 0,1% sampai 0,3% flat harian. Jadi umpamanya ada yang dapat bunga dan denda lebih dari itu, artinya dia sudah melanggar aturan OJK. Dan mantan debt collector ini sudah bertobat dan ingin segera meninggalkan dunia kelam ini karena ya itu sudah melanggar aturan OJK, tidak sesuai kesepakatan bersama antara pihak nasabah dengan pihak pinjaman online. Jadi itu perlu digarisbawahi, memang bunga dan denda bisa dinaikkan mereka karena ya kalau debt collector dapat itu artinya dia akan dapat fee atau biaya tambahan dari menagih orang seperti itu, teman. Jadi itu adalah biaya bonus dari debt collector jika bisa mencairkan orang itu bisa membayar hutang seperti itu, teman. Itu yang pertama, bunga denda yang tidak wajar. Untuk yang kedua adalah memberi kebebasan menagih dengan berbagai macam cara. Nah, ini yang sangat fatal ya, teman. Kita tahu SOP dari penagihan pinjaman online itu sudah diatur OJK dalam peraturannya POJK nomor 19 tahun 2023, itu jelas tentang penagihan tidak boleh berkata kasar, intimidatif dan provokatif, melanggar yang namanya sensitif terhadap sara itu tidak boleh, teman. Tapi di lapangan tidak seperti itu. Pinjaman online membebaskan debt collector untuk menagih secara membabi buta, menghalalkan segala cara, intinya agar dia dapat duit dari orang yang mereka tagih seperti itu. Jadi ini sangat berbahaya sekali buat kita sebagai nasabah karena pinjaman online itu membebaskan debt collectornya menagih membabi buta, itu sangat berbahaya sekali. Jadi memang seperti itu di lapangan, kita juga tidak bisa menutup mata. Memang peraturan OJK itu ada, tapi banyak sekali dilanggar oleh pihak pinjaman online dan debt collectornya sendiri sebagai pelaku di lapangan. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi kita harus lebih berhati-hati, kita harus lebih aware masalah ini, kita harus teredukasi tentang masalah informasi penagihan. Jika umpamanya debt collector datang menagih secara membabi buta, kita bilang saja kamu tidak boleh menagih seperti ini karena ada SOP dari OJK tentang masalah ini. Kamu tugasnya cuma mengingatkan, tidak boleh lebih dari itu. Kita harus lebih paham tentang masalah ini karena debt collector itu takutnya kepada orang yang paham tentang aturan OJK, paham tata cara hukum tentang penagihan. Itu yang paling penting ya, teman. Untuk yang kedua, untuk yang ketiga adalah memberi target yang nggak masuk akal kepada debt collector. Nah, debt collector itu sebenarnya punya target harian, punya target mingguan, punya target bulanan. Jadi itu harus mereka kejar tiap hari. Jadi kalau mereka tidak bisa membuat orang itu membayar hutang, mereka akan kena surat peringatan SP1, SP2, SP3. Nah, kalau sampai SP3 biasanya mereka akan langsung dipecat ya, teman. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Jadi mau nggak mau debt collector akan mengerahkan berbagai macam cara agar orang itu dapat bayar tagihan. Jadi mereka juga dikejar dari atasan, dan mereka punya tanggung jawab yang sangat besar sekali karena targetnya juga sangat besar. Dan ini sangat berbahaya sekali buat kita sebagai nasabah karena ya mau nggak mau debt collector akan mengerahkan berbagai macam cara agar kita bayar tagihan. Jadi itu sangat membebani kita. Jadi saya tekankan di sini sekali lagi, mantan ini sudah tobat, hidupnya sekarang sudah tertata dan tidak lagi menagih orang. Jadi
Itu adalah 3 poin yang sangat penting sekali rahasia kelam dari pinjaman online, bahwa pinjaman online itu tidak sebersih kelihatannya. Memang ada pinjaman online yang menerapkan itu dan banyak terjadi. Jadi jika teman-teman merasa terintimidasi atau merasa ini kok tidak sesuai SOP OJK, ya teman-teman langsung adukan saja ke OJK langsung melalui WA dan email yang sudah saya terapkan di deskripsi. Langsung saja ke situ ya teman, dan jangan pernah takut, kita dilindungi hukum. Ini masalah perdata bukan pidana, tidak akan ada sita aset dan penjara, jadi kita lebih aman ke depan. Saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat ke depannya lebih baik.